Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang sedang menantikan jawaban dari pemerintah tentang keluhan atau apa yang telah disampaikan selama ini supaya bisa diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada pemerintah bahwa para honorer ingin diangkat menjadi ASN baik P3K maupun CPNS, ini Menpan RB mengungkapkan bahwa selain diangkat menjadi aparatur sipil negara, ada dua opsi status tenaga honorer pada tahun 2023 ke depan. Nah, bagaimana ini statusnya nanti Bapak Ibu? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, mohon dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Selain diangkat jadi aparatur sipil negara atau ASN, ini dua opsi untuk status tenaga honorer di tahun 2023 menurut Menpan RB. Tenaga honorer di seluruh Indonesia akan ditentukan pemerintah di tahun 2023 mendatang. Artinya ditentukan Bapak Ibu apakah diangkat atau tidak sebagaimana upaya pemerintah dalam hal mensejahterakan para honorer. Penentuan status tenaga honorer akan dilakukan dengan 3 opsi, sebagaimana peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, apa saja opsi tersebut Bapak Ibu sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Menpan RB pada hari-hari sebelumnya bahwa ada 3 opsi, yaitu diangkat seluruhnya, kemudian diberhentikan, dan diangkat sesuai dengan skala prioritas. Nah, sekarang tentunya ada pilihan Bapak Ibu ya. Apakah ini diangkat semuanya sekaligus atau secara bertahap? Yang jelasnya poin kedua yaitu dihapus atau diberhentikan itu bukan solusi. Karena memang sampai saat ini pun pemerintah sepertinya tidak berkeinginan untuk menelantarkan para honorer. Salah satu dari 3 opsi tersebut adalah mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, atau ASN atau aparatur sipil negara. Hal ini disampaikan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas di sela acara The 70 Annual Mark Plus Konferensi 2023 di Jakarta pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Jadi pada saat itulah disampaikan oleh Menpan RB ya, pada hari Kamis 8 Desember 2022. Nah, ini sedang kita lakukan penataan ulang. Kita beresin, nanti kita lihat opsi-opsinya. Saya sering sampaikan opsinya ada 3. 1, kita angkat semua menjadi P3K atau ASN. Atau yang kedua, kita berhentikan semua karena kita anggap rekrutmen sebagian kurang bagus. Atau yang ketiga, kita angkat secara bertahap sesuai dengan skala prioritas, ini ungkap Azwar Anas ya. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa ketiga opsi yang telah disampaikan ini, yang keduanya itu bukan opsi atau bukan solusi. Kemungkinan pada opsi pertama itu diangkat seluruhnya, hanya saja ada konsekuensinya dengan bengkaknya anggaran negara dalam hal penggajian ASN, baik P3K maupun CPNS. Demikian juga dengan opsi yang ketiga, yaitu diangkat secara berkala sesuai dengan skala prioritas. Pemerintah jelas, Azwar Anas saat ini masih mendata jumlah tenaga guru honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara di daerah khusus untuk tenaga guru. Dan tidak ketinggalan dengan jenis honorer yang lain, yaitu kesehatan, tenaga teknis, dan honorer yang lain. Hasil penggodokan atau pengolahan data akan dibahas oleh lintas kementerian dan DPR untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden. Nah, tentunya Bapak Ibu, langkah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini yaitu membahas tentang bagaimana kebijakan untuk menuntaskan status honorer yang selama ini.
Nah, apabila hal ini nanti sudah rampung, ya, berarti jelasnya ini akan disampaikan atau dilaporkan kepada presiden. Nah, apakah yang kita harapkan setelah dilaporkan kepada presiden? Jelasnya Bapak Ibu ada keinginan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN baik P3K maupun CPNS. Nah, silakan berdoa Bapak Ibu kiranya usaha pemerintah dalam hal mensejahterakan guru ya atau honorer ini bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Azhar Anas berharap dengan adanya optimalisasi ini, kepemerintahan maupun birokrasi dapat berkembang menjadi birokrasi berkelas dunia dan mendukung kesejahteraan ekonomi yang merata. Nah, inilah informasinya Bapak Ibu ya tentang selain diangkat menjadi ASN baik P3K maupun CPNS ya. Opsi yang dimaksud yang dua adalah opsi pilihan pemerintah ya dalam menempuh satu kebijakan menuntaskan status honorer, yaitu pertama diangkat seluruhnya ya, dan ini sekaligus mungkin ya diangkat seluruhnya menjadi ASN, dan yang ketiga diangkat secara bertahap sesuai dengan skala prioritas. Demikian informasinya, semoga hal ini dapat terwujud dalam waktu yang cepat sehingga para honorer bisa jelas statusnya sebagai aparatur sipil negara. Demikian informasinya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.